Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita sudah tegakkan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis thalabul ilmi. InsyaAllah hadirnya kita di rumah Allah ini dan duduknya kita di majelis ini tercatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah masih dalam pembahasan seputar Isra atau Al-Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Pembahasan Isra sudah selesai dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan Mi'raj, yaitu naiknya Nabi SAW bersama malaikat Jibril melewati lapisan-lapisan langit. Terakhir sampai langit berapa? 2. Baru 2. 2 atau 4? Ada yang 4, ada yang 2. Baik. Begitu Nabi dan malaikat Jibril dibukakan langit pertama, lalu naik di atas langit pertama, ketemu Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Itu adalah Abuka Adam, kata Jibril. Itu adalah bapakmu Nabi Adam. Sana ucapkan salam. Nabi Adam ketika nengok ke kanan tertawa, nengok ke kiri menangis. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa yang ada di kanan dan kirinya Nabi Adam adalah anak-anaknya, anak cucunya. Yang di sebelah kanan itu anak cucunya yang masuk surga. Jadi begitu nengok kanan, Nabi Adam melihat banyak anak cucunya yang masuk surga. Beliau bahagia tertawa. Tapi begitu nengok kiri, beliau juga melihat banyak juga anak cucunya yang masuk neraka. Beliau menangis. Kira-kira antum di kanan atau kiri? Awas kalau sampai kiri ya. Berarti punya andil membuat sedih Nabi Adam. Baik. Nah, nanti di langit pertama ini Nabi juga kembali diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu di dunia juga menyaksikan kudrah atau kekuasaan Allah, di langit pun juga sama, menyaksikan kudrah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya begini, Nabi Muhammad itu sepanjang perjalanan baik Isra maupun Mi'raj, Nabi itu tidak kaget. Ya, tidak kaget ya, diperlihatkan isi surga nanti isi neraka itu Nabi tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Kira-kira kenapa kok Nabi nggak kaget? Ya maksudnya ya beliau penasaran, bertanya pada malaikat Jibril, tapi ya reaksi beliau biasa-biasa saja. Kalau misalnya antum nih, Allah tunjukkan pada kita misalnya hari ini, kita melihat satu kaum misalnya sedang bercocok tanam, besok langsung panen. Setiap kali buahnya dipetik langsung muncul buah baru. Kalau kita menyaksikan hal itu, kira-kira reaksi kita seperti apa? Wow gitu kan, takjub gitu, awasi kok bisa gitu kan. Tapi Nabi Muhammad ya biasa saja. Kenapa kok Nabi Muhammad pas perjalanan Isra itu kan sudah kita jelaskan sekian banyak tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan pada beliau. Pas dibawa naik ke langit pun kembali di situ juga Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya. Kenapa Nabi gak kaget?
Karena pas di dunia Nabi itu melihat segala sesuatu sampai kepada Allah. Jadi pas di dunia beliau melihat apapun berarti beliau sedang menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas di langit juga sama. Di langit juga Nabi Muhammad menyaksikan kekuasaan Allah. Jadi sama-sama di dunia yang dilihat, yang dipertontonkan adalah kekuasaan Allah, qudratullah. Di langit juga kembali dipertontonkan kekuasaan Allah. Jadi biasa saja. Di dunia melihat kekuasaan Allah, di langit juga melihat kekuasaan Allah. Jadi biasa gitu ya. Nah, adapun kita selama ini barangkali kita melihat segala sesuatu itu belum sampai pada Allah. Misalnya begini, saya kasih contoh. Kalau kita melihat matahari terbit dari timur, itu yang ada di benak kita itu apa? Setiap pagi kita kan menyaksikan matahari terbit dari timur. Itu kita kagum apa enggak? Kagum ya, harusnya gitu, harusnya. Tapi nyatanya tidak gitu kan. Oke. Lah kenapa? Karena kita melihat matahari terbit dari timur itu hanya sebagai satu aturan alam. Pokoknya matahari itu ya, atau mungkin pokoknya setiap pagi terbit dari timur nanti tenggelam di barat. Hukum alamnya seperti itu. Kalau cara pandang kita melihat matahari hanya berhenti pada hukum alam, terus tiba-tiba besok misalnya matahari terbit dari barat, kaget apa tidak? Mesti kaget. Kenapa kaget? Kok bisa matahari terbit dari barat? Mesti kaget. Tapi kalau cara pandang kita dirubah, bahwa matahari terbit dari timur itu adalah yang menerbitkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa matahari bisa terbit dari timur juga semata-mata karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah matahari Allah yang bisa menerbitkan matahari dari timur juga bisa menerbitkan matahari dari barat. Jadi kalau besok matahari terbit dari barat, kaget apa enggak? Takut, tapi nggak kaget, sudah tahu kenapa? Ya Allah kan bisa menerbitkan matahari dari timur, juga bisa menerbitkan matahari dari barat. Nah, itu maka cara pandang itu harus dilatih seperti itu. Kayak Nabi Muhammad nggak kagetan, nggak kagetan. Kenapa? Di dunia, di bumi menyaksikan qudratullah, tanda kekuasaan Allah. Di langit pun juga kembali diperlihatkan tanda kekuasaan Allah. Baik. Nah, apa saja di langit yang pertama itu yang dilihat oleh Nabi apa saja? Masih ingat? Nabi melihat halu akalati amwalal yatama zulman. Nabi melihat kondisi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, jadi beliau melewati satu kaum ini punya bibir seperti bibir unta. Di tangan mereka memegang bara api sebesar kepalan tangan. Setelah itu mereka lemparkan bara api itu ke dalam mulutnya, ya, ditelan sampai tembus ke dubur. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril?" Jibril itu siapa? Jibril menjawab, "Haula alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi tentu rentan yang rawan mendapat hukuman seperti ini adalah orang-orang yang ngurusi anak yatim, niatnya bukan karena Allah. Ngurusi anak yatim demi mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, dan itu banyak. Karena hari ini orang melihat satu peluang ya untuk mendapatkan penghasilan itu dengan ngurusi anak yatim. Saya membuat yayasan sosial, ada beberapa anak yatim saya kumpulkan, nanti saya sebar mereka untuk cari bantuan, donasi, saya sebar brosur kemana-mana biar dapat duit. Ya kalau duit itu untuk ngurusi anak yatim nggak apa-apa. Tapi kalau duit itu larinya ke kantong pribadi, anak yatim nggak diurus, kemudian harta yang masuk ke dia itu justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu adalah akalatu amwalal yatim zulman. Pemakan harta anak yatim secara zalim. Dan itu tidak boleh. Dan juga suami istri yang punya anak masih kecil, lalu salah satu meninggal dunia. Berarti anaknya statusnya menjadi anak yatim. Bapak meninggal dunia, punya anak kecil. Istri antum dapat warisan dari harta yang bapak tinggalkan berapa? 1/8. Sisanya untuk anak kalau ada anak laki. Dan itu hak dia. Anak yatim. Kalau harta itu tidak diberikan pada anak,
Akhirnya misalnya masih dikuasai sang istri, istri nikah lagi dapat suami baru, terus dihabiskan harta itu berdua dengan suami barunya, maka jatuhnya apa? Memakan harta anak yatim. Nah, itu pentingnya kenapa waris itu harus segera dibagikan, biar tidak tadi memakan harta anak yatim, salah satu. Kemudian yang kedua yang dilihat oleh Nabi adalah Nabi juga melihat para perempuan atau para istri yang tidak bisa menjaga kehormatannya, yang memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya di saat suaminya tidak ada. Nabi melihat para perempuan yang bergelayutan dengan payudara mereka. Nah itu ya, nggak usah dibayangin ya, pokoknya begitu saja. Yang ketiga, Nabi juga melihat satu kaum ya, yang mana kaum ini memiliki kuku dari tembaga ya, seperti film itu ya, kukunya dari tembaga panjang-panjang, lalu mencakar wajah dan dada mereka. Kukunya panjang-panjang dari tembaga, lalu mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Lalu Nabi bertanya, siapa mereka ya? Jibril. Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Siapa? Yang memakan daging manusia. Berarti siapa? Siapa? Nah, bukan Sumanto ya, bukan Sumanto. Ya'kuluna luhuman nas itu adalah apa? Kiasan dari apa? Ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Orang yang suka ghibah, membicarakan aib, kejelekan dan kesalahan orang lain. Nah, jadi punya kuku yang panjang dari tembaga, mencakar wajah dan tangan mereka. Kemudian Nabi di langit pertama, masih di langit pertama, Nabi juga melihat kondisi orang-orang yang memakan harta riba. Yang makan harta riba, Nabi melihat satu kaum yang perutnya itu lebih besar dari kakinya. Memang perut lebih besar dari kaki, tapi nggak proporsional. Perutnya sebesar rumah, sehingga orang ini atau kaum ini tidak bisa jalan kecuali sempoyongan. Nah itu Nabi bertanya pada Jibril, mereka adalah orang-orang yang pas di dunia memakan harta riba. Dan yang kelima, yang terakhir, Nabi melihat apa? Kondisi para pezina, ya, orang-orang yang di dunia berzina. Gambarannya adalah Nabi melihat seseorang yang memilih memakan daging busuk, padahal di hadapannya ada daging segar. Di hadapan dia ada daging segar yang lezat, ya, tenderloin gitu ya, segar. Di sampingnya ada daging busuk yang baunya sudah sangat menyengat sekali. Nah orang ini meninggalkan daging segar, kemudian apa? Memilih makan daging busuk. Nah kata Jibril apa? Mereka adalah orang yang mendatangi perempuan yang diharamkan oleh Allah, padahal ada perempuan yang dihalalkan oleh Allah. Sudah punya istri yang sah, halal untuk diapa-apain, tapi malah lari ke perempuan lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat apa? Memakan daging busuk, padahal ada daging segar. Itu kalau di akhirat. Kalau di dunia kan pandangan bapak-bapak apa? Yang busuk itu istri atau wanita lain? Itu repotnya kita di situ, Pak ya. Di dunia itu sekarang melihat istri seperti daging busuk, melihat wanita lain daging segar. Kenapa kok daging busuk? Antum nggak pernah ngasih ongkos khusus untuk perawatan. Kalau mau cantik ya dikasih lah jatah ini 3 juta untuk perawatan. Ketika suami pada protes, "Dek, di rumah itu mau yang cantik dandan." Istri buat daftar, beli kosmetik, listrik ini sekian, habis sekian juta misalnya. Terus suami apa? Gak usah sajalah, aku menerimamu apa? Alasan gak mau modal gitu ya. Itu ya. Jadi jangan berzina, Pak ya, jangan berzina. Ini terutama kalau kita nih ya, bagi yang sudah menikah tidak berzina itu insya Allah bisa ya. Kecuali bagi yang mengalami pubertas yang kedua ya. Tidak berzina itu bisa diupayakan, tetapi yang berat itu adalah menolak ketika diajak berzina. Nah itu yang berat. Kalau sekarang kan bapak mau berzina kan mikir-mikir juga sama siapa kan begitu kan. Siapa yang mau kan begitu. Tapi yang berat itu adalah ketika bapak misalnya jatuh cinta, yang belum menikah misalnya jatuh cinta pada perempuan. Terus perempuan itu yang lebih dulu memberikan kode untuk mengajak berbuat maksiat. Itu yang lebih berat untuk nolak. Misalnya ini anak yang belum nikah misalnya jatuh cinta pada perempuan. Perempuan itu ternyata juga suka. Terus ngasih kode-kode ngajak berbuat maksiat. Nah, itu berat, untuk nahannya itu berat. Bapak misalnya sudah nikah, terus lihat perempuan lain kok jatuh cinta lagi.
Ya, jatuh cinta lagi kan. Kalau mau ngomong kan nggak mungkin berani. Mau lapor istri tambah nggak berani lagi kan. Tapi kalau perempuan tadi yang bapak suka itu tiba-tiba memberikan lampu hijau misalnya, dia juga suka bapak, aku nggak apa-apa di madu kan, misalnya begitu. Terus ngajak berbuat maksiat, nah itu yang berat tolaknya di situ, yang berat di situ. Nah, maka hati-hati, terutama bagi antum yang mapan secara ekonomi, godaan terbesar itu di situ ya di wadah. Makanya bersyukur yang miskin-miskin bersyukur di situ ya aman. Nggak ada yang ngajak berbuat maksiat ya sudah insya Allah aman ya. Ada satu cerita ini saya mau ingat ya. Dulu itu cerita ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab judulnya Raudhatul Muhibbin. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Taman Orang-orang yang Sedang Jatuh Cinta. Ya nanti antum boleh beli bukunya, itu bagus kisahnya. Di situ banyak sekali beliau menulis kisah-kisah tentang orang-orang yang sedang jatuh cinta. Kalau mau versi Arabnya saya punya. Antum nggak usah minta ya, nggak bisa nanti. Penting beli bahasa itu bisanya saja. Nah di situ beliau menceritakan ada seorang pemuda di Kufah. Pemuda ini secara penampilan parasnya itu menawan. Jamilul wajhi, wajahnya ganteng. Syadidut ta'abbud wal ijtihad. Soleh, rajin ibadah. Nah suatu hari pemuda ini pergi ke satu daerah, ketemu kaum namanya kaum Nakho. Nah di kaum Nakho itu ya sekilas sang pemuda melihat seorang perempuan cantik, gadis cantik, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan ternyata cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan. Si gadis pun juga ternyata suka pada pemuda ini. Karena ini pemuda yang soleh kan nggak mungkin berbuat maksiat. Dia masih takut pada Allah. Akhirnya pulang kembali ke Kufah. Begitu sampai di Kufah itu kepikiran terus gadis itu. Ya, kayak mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau apapun ingat dia. Akhirnya diberanikan diri si pemuda ini ngirim walinya untuk ngelamar si gadis. Begitu sampai di rumah gadis, menyatakan maksud dan tujuannya untuk melamar putri dari bapak yang diajak ngomong ini, ternyata lamarnya ditolak. Alasannya sederhana, karena kata bapak itu gini, aku ingin menikahkan putriku dengan sepupunya sendiri. Jadi bukan karena faktor ini pemudanya miskin atau enggak, bukan, tapi aku sudah punya calon untuk anakku. Padahal anaknya ini suka kepada pemuda ini, pemuda juga suka. Akhirnya pulang kembali Kufah. Nah, si pemuda ini cintanya semakin membesar, kerinduan semakin membara gitu ya. Si perempuan juga mengalami hal yang sama. Akhirnya perempuan ini ngirim surat. Ngasih kode, ngirim surat. Suratnya diberikan pada pelayan untuk diantar kepada sang pemuda. Begitu surat itu dibaca, isinya apa? Qad balaghani syiddatu mahabbatika li. Telah sampai kepadaku satu kabar mengenai betapa besarnya cintamu kepadaku. Nah begitu ya, jadi saya romantis gitu ya. Waqad ishtadda balaibika, dan aku pun sangat tersiksa karena apa? Kerinduanku kepadamu. Jadi kamu yang mencintai aku, kamu tersiksa, aku di sini pun juga merindukan kamu, aku juga tersiksa. In syi'ta zurtuka. Aku kasih kamu dua pilihan. Kalau kamu mau, aku akan datang ke tempat kamu. Aku akan kabur dari rumah, meninggalkan rumah, datang ke tempat kamu. Nanti kita kawin lari lah gitu ya. Kawin lari. Wa in syi'ta sahaltu 'alaika an ta'tiyani ila manzili. Atau yang kedua, opsi yang kedua, kalau kamu mau, aku akan mudahkan kamu untuk datang ke rumahku dan nanti ku bukakan pintu rumahku, kamu masuk ke rumahku, nanti kita senang di situ. Itu dua opsi yang ditawarkan oleh si gadis. Opsi pertama, aku kabur dari rumah, datang ke tempatmu, oke, senang-senang di rumahmu. Opsi yang kedua apa? Kamu datang ke rumahku, nanti ku bukakan pintu kamarku, kita senang-senang di situ. Coba. Ini seorang pemuda ya, baru sedang kasmaran, sedang di mabuk asmara. Kalau bapak ada di posisi pemuda ini, kira-kira yang mana? Pilih yang mana? Satu atau dua? Dua-duanya. Kira-kira yang peluangnya lebih besar yang mana? Lihat. Orang itu kalau sedang di mabuk asmara kan terkadang nggak peduli pada syariat. Aturan Allah itu masa bodoh. Wong sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, dilanda asmara. Tapi begitu pemuda ini membaca surat isinya seperti itu, kata pemuda ini apa? Wala wahidatan min hatainil khullatain. Aku tidak milih satu pun dari dua pilihan ini. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku takut kepada azab pada hari yang sangat menakutkan jika aku bermaksiat kepada
Allah. Aku takut neraka yang apinya tidak akan mengecil dan kobarannya tidak akan pernah padam. Jawaban pemuda itu seperti itu coba. Padahal ini pemuda usia misalnya 20-an yang nafsunya itu membara, menggebu ya, sedang jatuh cinta pada seorang perempuan dan ternyata perempuan itu memberikan lampu hijau mengajak maksiat. Tetapi dalam kondisi seperti itu pemuda ini masih takut kepada Allah. Begitu jawaban pemuda disampaikan pada sang gadis apa? Gadis ini takjub, kagum. Kok ada pemuda seperti itu? Sedang dimabuk cinta, sedang kasmaran, masih takut kepada Allah. Akhirnya gadis ini semakin terpesona dengan pemuda itu. Tapi terus bertaubat, menyesali kesalahannya, bertaubat kepada Allah dan rajin ibadah dengan rajin ibadah dan akhirnya meninggal dunia. Ya, singkat cerita meninggal dunia, nggak menikah dengan siapapun. Setelah si gadis ini meninggal dunia, sang pemuda sering menziarahi kuburnya. Suatu ketika berziarah kubur, pemuda ini tertidur di samping kuburnya. Nah, pas tidur ini pemuda ini bermimpi ketemu sang gadis pujaan hatinya. Nah, di dalam mimpi itu ngobrol nih, laki perempuan ini ngobrol. Si pemuda bertanya, "Kaifa anti wa ma laqiti ba'di?" Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang kamu temui setelah meninggalkan dunia ini? Kayak gitu kan. Nah, kemudian si gadis ini menjawab apa? Ni'mal mahabbatu ya su'li mahabbatukum. Seindah-indah cinta wahai orang yang bertanya adalah cintamu. Seromantis-romantis cinta adalah cintamu. Hubbun yakudu ila khairin wa ihsanin. Cinta yang membawa kepada kebaikan dan kemuliaan. Maksudnya gini, seindah-indah cinta itu adalah cinta yang kamu tunjukkan. Kamu sedang dimabuk asmara, sedang jatuh cinta, tetapi tetap tidak bermaksiat kepada Allah. Itu adalah seindah-indah cinta. Jadi nggak apa-apa, pemuda jatuh cinta pada lawan jenis itu fitrah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu nggak dosa, selama tidak kamu ekspresikan dengan cara yang salah. Kalau kita suka lawan jenis itu fitrah kita, hati normalnya kita. Laki-laki suka perempuan itu normal. Tetapi jangan diungkapkan, ya, jangan ditunjukkan, jangan diekspresikan, pendam itu rapat-rapat, simpan itu rapat-rapat. Sampai kapan? Sampai nanti kamu siap untuk membuktikan cinta itu dalam ikatan pernikahan. Atau sampai kamu mati dalam kondisi memendam cinta itu lah gitu. Nah, seperti si gadis ini, dia sampai meninggal dunia. Nah, kemudian sebaik-baik cinta adalah cintamu, cinta yang membawa kepada kebaikan dan kemuliaan. Lalu pemuda ini kembali bertanya, kemana engkau hendak pergi? Kemudian si gadis menjawab, ila na'imin wa aishin la zawala. Aku hendak pergi menuju kehidupan dan kenikmatan yang tidak akan pernah hilang. Ila jannatil khuldi, menuju surga yang penuh, surga yang kekal abadi. Kemudian si pemuda meminta gini, tolong pas di sana kamu ingat aku. Ingat aku. Karena aku di sini aku tidak pernah melupakan kamu. Terus kata si gadis apa? Di sini pun aku selalu mengingat kamu dan aku sudah meminta kepada Tuhanku dan Tuhanmu agar Allah mengumpulkan kita berdua di surga. Terus si pemuda bertanya, terus kapan kira-kira kita bisa bertemu? An qaribin, sebentar lagi kita akan ketemu. Dan ternyata apa? 7 hari setelah mimpi itu sang pemuda meninggal dunia dan insya Allah akan disatukan Allah dalam kehidupan di surga. Seorang pemudi yang sedang dimabuk asmara tetapi menolak untuk berbuat maksiat. Itu berat Pak, itu berat. Antum nggak usah berdoa ada ujian seperti itu. Ya Allah uji aku dengan seperti itu. Saya pastikan nggak lolos sudah. Sudah, itu bersyukur saja ya. Dikaruniai wajah jelek, miskin itu paling tidak terhindar dari fitnah perempuan. Coba kalau bapak ganteng terus duitnya banyak kaya. Wanita-wanita itu sudah menawarkan dirinya. Ya, makanya bapak kan bersyukur kan sudah jelek terus miskin. Ya, paling tidak selamat dari fitnah perempuan. Baik. Sudah biasa aja ya, biasa aja. Oke, itu di langit pertama. Kemudian kembali dibawa oleh malaikat Jibril naik lagi ke langit kedua. Dibukakan pintu langit kedua, begitu sampai di atas langit kedua, Nabi Muhammad ketemu siapa? Nabi Idris dan bukan Nabi Idris, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu di langit kedua. Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ya ketika mau dibunuh oleh kaumnya itu tempatnya di langit
kedua. Dan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu seperiode, satu masa ya, satu masa. Nah, kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga ketemu Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi Nabi Yusuf di langit ketiga. Ketika ketemu Nabi Yusuf itu Nabi Muhammad yang melihat fa idza huwa qad utiya syatrul husni, kata Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu sudah diberikan setengah ketampanan. Buat kegantengan manusia sedunia itu setengahnya sudah dimiliki Nabi Yusuf. Dan ini tentu ketampanan wajah fisik ya, bukan hanya apa istilahnya apa inner beauty, bukan hanya baik ataupun ganteng secara akhlak, bukan. Tetapi secara fisik Nabi Yusuf memang betul-betul ganteng. Buktinya apa? Buktinya kalau baca surat Yusuf itu kan ada cerita ketika apa desas-desus mengenai Nabi Yusuf yang mau diajak berzina oleh ibu angkatnya itu tersebar. Lalu si Zulaiha ini jadi bahan obrolan wanita-wanita di masanya. Akhirnya Zulaiha apa? Mengundang mereka semuanya. Wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Wanita-wanita itu dikasih pisau sama buah-buahan. Wa qala khruj alaihin. Lalu Zulaiha nyuruh Yusuf udah keluar sana, lewat di hadapan mereka. Begitu lewat apa? Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka sampai enggak sadar apa memotong tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat, kata wanita-wanita itu. Berarti yang dilihat mereka terpesona dengan apa? Kan nggak mungkin kan terpesona dengan akhlaknya. Wong baru pertama kali melihat, tentu terpesona dengan kegantengan wajahnya. Makanya tidak heran kalau Nabi mengatakan apa? Fa idza huwa qad utiya syatrul husni. Nabi Yusuf itu sudah diberi setengah kegantengan. Kegantengan manusia sedunia itu setengahnya sudah diambil oleh Nabi Yusuf. Jadi antum nggak usah berkecil hati kalau jelek ya, biasa aja ya, bukan Nabi Yusuf gitu ya. Oke, kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Nah, begitu sampai di langit yang keempat, kemarin kalau nggak salah sampai di sini ya, baru mau naik ke langit keempat. Sama di langit keempat itu ada malaikat penjaga. Lalu kembali lagi iftah, kata Jibril, buka. Lalu kata malaikat ini apa? Man anta, siapa kamu? Dialognya sama, semuanya sama ya. Kamu siapa? Jibril, aku Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Waqad ursila, ini sudah saatnya sekarang dia diutus? Naam, iya, sekarang saatnya. Pintu langit dibuka, kemudian marhaban, selamat datang, nikmal maji'u qad ja'a, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Begitu naik ke langit keempat, nah, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Fa idza ana bi Idris alaihi salam. Nabi Muhammad di langit keempat itu berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian aku pun mengucapkan salam pada beliau. Lalu Nabi Idris menjawab, marhaban bil akhis soleh wan nabiyyis soleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Wa da'ali bi khairin, kemudian beliau mendoakan kebaikan untukku. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad bercerita mengatakan tentang Nabi Idris apa? Wa rafa'nahu makanan aliyah. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah. Di surat apa itu? Maryam kalau enggak salah ya. Dan ingatlah tentang Idris. Innahu siddiqan nabiyya, beliau seorang yang jujur, seorang nabi. Wa rafa'nahu, dan kami angkat Idris itu makanan aliyah, ke tempat yang tinggi. Jadi Nabi Idris ini ada kisah. Nah, ini nanti antum baca di tafsir-tafsir itu banyak sekali kisah ini. Meskipun ada yang berpendapat ini adalah Israiliyat. Israiliyat itu apa? Kisah-kisah dari masa Bani Israel. Nah, kalau ada kisah Israiliyat, kisahnya Bani Israel, itu ya kita la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Enggak usah kamu benarkan, tapi ya jangan kamu dustakan. Ya udah kamu sampaikan enggak apa-apa, ya untuk hiburan, untuk wawasan itu enggak apa-apa. Enggak usah kamu kritisi, enggak usah kamu koreksi, ya udah kamu dengarkan saja. Kata Nabi apa? La tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Enggak usah kamu percayai benar-benar ya, dan enggak usah kamu dustakan. Ya udah kalau ada baiknya kamu ambil hikmahnya. Jadi Nabi Idris itu di masanya itu adalah orang yang amalnya paling baik. Amalnya Nabi Soleh itu mengalahkan amal seluruh masa di seluruh orang di masanya.
amalnya Nabi Idris itu mengalahkan amal seluruh manusia yang hidup di masanya. Jadi setiap kali catatan amal Nabi Idris itu diangkat ke langit, itu malaikat yang tugasnya nyatet itu takjub dengan kehebatan ataupun amal soleh Nabi Idris. Diceritakan beliau ini tukang jahit, penjahit, bukan penjahit ya. Setiap kali menjahit itu selalu mengucapkan apa? Subhanallah. Setiap kali masang kancing, subhanallah. Kancing zaman sekarang, kalau dulu apa entahlah ya. Subhanallah. Makanya amalannya itu betul-betul luar biasa. Sampai akhirnya ada malaikat ini meminta izin kepada Allah untuk supaya diizinkan menemui Nabi Idris. Jadi kalau malaikat kan bisa menemui Nabi. Akhirnya diizinkan. Nah, seorang malaikat datang pada Nabi Idris, kagum dengan amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Idris. Terus Idris bertanya, kamu itu siapa? Kamu kenal nggak dengan malaikat Israel? Gitu. Israel itu siapa? Malaikat pencabut nyawa. Ya kenal dong, itu saudaraku kan sama-sama malaikat. Nah, boleh nggak minta tolong gitu kan? Minta tolong. Tanyakan pada malaikat Israel, aku itu matinya kapan? Kenapa? Karena Nabi Idris itu sangat pengen sekali umurnya panjang supaya terus bisa beramal soleh. Itu Nabi Idris ya. Beliau pengen kalau bisa itu umurnya panjang agar amal solehnya bisa berlanjut. Dan orang beriman harus mengikuti begitu. Kalaupun nanti Bapak dikasih umur panjang, itu prinsipnya harus seperti Nabi Idris. Berarti semakin panjang umur berarti amal soleh harus semakin banyak. Tapi kalau umur pendek berarti apa? Maksiat semakin sedikit. Ya, harus seperti itu ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan amal solehku dan matiku sebagai penstop amal burukku. Nah itu doa Nabi begitu. Nah Nabi Idris begitu. Aku tuh pengen umurnya panjang supaya amal solehku tetap berlanjut. Akhirnya apa? Oleh malaikat ini diajak ke langit. Jadi masih hidup ini di dunia, diajak ke langit, naik di atas punggungnya bersayap gitu kan. Begitu sampai di langit keempat ketemu malaikat maut, malaikat Israel. Terus tanya, wahai Israel, ini nanti bisa di tafsir Ibnu Katsir ada gitu, di tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir yang lain juga ada. Wahai malaikat gitu kan, aku mau bertanya tentang Idris, itu matinya kapan? Yo, malaikat Israel kan nggak tahu, aku nggak tahu. Kecuali aku sudah melihat catatannya. Nah begitu dilihat apa? Umur dia tersisa tinggal seperti torfatu ainin. Waktu hidup dia itu tinggal tersisa sekerdipan mata. Jadi tinggal tersisa sekerdipan mata. Oh ini udah 1 menit lagi dia mati atau meninggal dunia. Aku diperintahkan untuk mencabut ruhnya. Akhirnya apa? Begitu mendengar jawaban itu, Nabi Idris sudah langsung ruhnya dicabut dalam kondisi nggak sadar. Meninggal di atas punggungnya malah malaikat dan itu di langit ke-4. Kisahnya seperti itu. Itu sekali lagi makanya wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi, dari dunia diangkat ke langit ke-4, meninggalnya di langit ke-4. Sekali lagi ini adalah Israiliyat, kisah dari masa Bani Israel. Ya kita sekedar tahu saja, ada wawasan tahu, tapi nggak usah didalam-dalamin ya. Nanti kalau didalam-dalamin repot, nanti yang memandikan siapa, yang mengkafanin siapa, ya susah jawabnya gitu. Sudah dengarkan aja ceritanya seperti itu. Ya sudah percaya. Ya percaya enggak, pokoknya yang jelas yang wajib kita percaya adalah Nabi Idris itu sekarang ada di langit. Perkara sudah meninggal atau belum itu wallahu alam bissawab. Itu ya, baik. Summa urija bina ila sama'il khamisah. Setelah itu kata Nabi, kami pun mi'raj atau aku dibawa naik ke langit ke-5. Fastaftaha Jibril. Lagi malaikat Jibril meminta kepada malaikat penjaga untuk membukakan pintu langit ke-5. Faqila, malaikat itu bertanya, man anta, kamu siapa? Qala Jibril, aku Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammadun, Muhammad. Wa qad ursila ilaihi, apakah sudah diutus sekarang saatnya? Naam, iya sekarang. Pertanyaannya sama ya, standar. Jadi kan malaikat ini memang sudah diprogram ya, mengikuti program dari Allah yang sudah seperti itu. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang kepada dia, sebaik-baik orang datang sudah datang. Fa futiha lana, kemudian langit ke-5 dibuka untuk kami. Fa idza ana biharun alaihis salam. Di langit ke-5 ini aku berjumpa dengan Nabi Harun alaihis salam.
Qala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mengatakan, hadza Harun, ini adalah Harun. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepada dia. Fasallamtu alaihi faradda alayya assalam. Aku pun mengucapkan salam pada beliau dan beliau menjawab salamku. Wa qala, dan beliau mengatakan, marhaban bil akhis sholih wan nabiyyis sholih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Jadi para nabi itu sudah pada kenal dengan Nabi Muhammad. Enggak perlu kan, Nabi Harun kan enggak bertanya, kamu siapa? Kan enggak kan? Langsung selamat datang wahai saudaraku yang soleh, seorang nabi yang soleh. Semua nabi sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Harun mendoakan kebaikan untukku, kata Nabi. Tsumma urja bina ila sama'is sadis. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Begitu sampai di langit ke-6 ada malaikat menjaga lagi. Dialognya sama ya. Buka, kata Jibril. Kamu siapa? Aku Jibril. Kamu bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah sekarang waktunya sudah datang waktunya? Iya, sekarang waktunya. Pintu langit dibuka, terus selamat datang wahai orang yang paling baik. Begitu naik ke langit ke-6, fafutihalana, kemudian langit itu dibukakan untuk kami. Fa idza ana bi Musa alaihi salam. Aku ketemu dengan Nabi Musa. Ya, itu nanti di langit ke-6. Jadi nanti Nabi itu bolak-baliknya itu setelah sampai di langit ke-6. Ya, Nabi Musa ada di langit ke-6. Qala Jibril, kemudian Jibril berkata, hadza Musa fasallim alaihi. Ini adalah Musa, ucapkan salam pada dia. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam pada dia. Faradda alayya salam. Dia kemudian menjawab salamku. Wa qala, kemudian Nabi Musa mengatakan, marhaban bil akhis sholih wan nabiyyis sholih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Nabi Musa itu apa? Gini. Rajulin Adam tiwali Ja'din. Nabi Musa itu seorang laki-laki yang tinggi, badannya tinggi, Ja'din, rambutnya keriting. Kata Nabi begitu ya. Ja'din itu ada dua versi ya. Salah satunya adalah rambutnya keriting. Orangnya tinggi, rambutnya keriting. Ka'annahu min rijali Syanu'ah. Dia seperti laki-laki dari kaum Syanu'ah. Syanu'ah itu nama kaum. Syanu'ah itu nama kaum. Falamma tajawaztuhu baka. Tatkala aku sudah melewati Nabi Musa, aku sudah lewat gitu kan, Nabi Musa menangis, kata Nabi. Ya, aku lewat, Nabi Musa menangis. Kemudian ditanyakan pada Nabi Musa itu, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Begitu sudah ketemu Nabi Muhammad berlalu lewat, Nabi Musa apa menangis. Lihat Nabi Muhammad itu menangis, sudah berlalu. Lalu ada yang bertanya siapa tidak disebutkan ya, bisa jadi malaikat atau apa. Apa yang membuat kamu menangis? Qala, kata Musa, saya sampaikan dulu langit ke-6. Abki, aku menangis, li'anna ghulaman bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis gara-gara orang ini, gara-gara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa seorang yang diutus setelah aku, tetapi umatnya masuk surga lebih banyak dibanding umatku? Nangis Nabi Musa. Jadi agak sentimen sedikit tuh. Nabi Muhammad ini orang diutus setelah aku. Datangnya belakangan, aku duluan gitu. Lah kok bisa umatnya, kita ini umatnya nanti masuk surga lebih banyak dibanding umat Nabi Musa alaihi salam. Ya pantas-pantas saja ya, pantas saja karena umat Nabi Muhammad ya sampai akhir zaman. Nabi Musa kan umatnya terbatas ya, antara Nabi Musa sampai Nabi berikutnya, atau hanya satu kaum saja. Sementara Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, dan bukan hanya manusia saja, bangsa jin juga merupakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata membuat sedih Nabi Musa sampai nangis. Nabi Musa nangis melihat Nabi Muhammad lewat itu. Kok bisa nih laki-laki diutus setelah aku, tapi umatnya masuk surga lebih banyak dibanding umatku. Baik, sampai langit ke-6 dulu. Coba nanti langit ke-7 kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan nanti di langit ke-7 ketemu Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya, bapaknya para nabi. Dan nanti ada ya, memang Nabi Muhammad itu ada, itu memang salah satunya karena barokah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.